ketika saya lulus, jadi aktivitas aku selama di itu selain di HMI, ya saya lebih banyak di aktivitas kebudayaan. Saya sempat juga ke Jakarta berapa bulan gitu kan. Padahal di tengah-tengah menyelesaikan skripsi waktu itu. Waduh. Itulah yang mematangkan kita terhadap kondisi politik. Yang kondisi itu menuntut kita juga membaca, membaca buku segala macam. Kemudian buku kita diskusi. Ini itu yang mematangkannya. Wow. Paulo Freire itu jadi salah satu skripsi saya kan. Nah, Paulo Freire itu sebenarnya dipengaruhi oleh pikiran-pikiran Marxis ya. Iyalah. Marxisme, banyak tokoh-tokoh aliran yang mempengaruhi dia ya. Termasuklah metodologinya Plato, Socrates ya. Socrates. Metode metika itu kan soal bahwa setiap orang itu kan punya ilmu pengetahuan, dia diajak dialog gitu kan. Nah, dialog itulah yang kalau di Socrates yang menyusun struktur pengetahuannya kan. Nah, kalau di Paulo Freire kan lewat dialog itu kan mencoba menyadarkan peserta didik ya terhadap realitas. Iya. Jadi kalau umpamanya kita berbicara tentang batu atau tukang segala macam itu bisa sampai kepada kebijakan-kebijakan perburuan. Wow. Itu kan. Dialognya sampai kepada kebijakan-kebijakan politik di tingkat itu bisa kita jelasin ya tentang bagaimana pengaruh besarnya ideologi kapitalisme kan gitu kan yang menghisap buruh segala macam dari metode itu gitu loh, metode dialog itu. Jadi metode dialog itu metode yang membebaskan pada akhirnya. Oke Bang, itu pengalaman di Jogja. Nah, itu semua jadi alat kita dalam melihat melihat politik pada saat itu, politik di masa Orde Baru. Nah, sekarang saya mau tanya, setelah pengalaman itu kan Abang kembali nih ke Sumsel. Di sini ya kalau di kalangan aktivis termasuklah Bang tadi jadi tempat untuk bercerita, minta masukan. Nah, saya ngajar dulu di Jakarta. Ngajar masih sempat? Iya, sempat ngajar. Selesai saya di UGM, saya ngajar. Saya sempat ketemu almarhum mertuanya SBY itu Pak Sarwedi. Sarwedi. Ya saya dikasih Profesor Kunto Wibisono itu kan untuk bertemu sama Sarwedi waktu itu ketua soal Pancasila nih. P4. Bukan P4. Lembaganya. Ideologi Pancasila itu yang BP7. 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 Rupanya saya itu direkomendasi lah oleh Pak Profesor Kunto untuk kalau berminat ya itu bisa kerja di BP7 kan. Rupanya suratnya itu kan. Aku nolak waktu itu sama Sarwedi itu kan. Gimana rasanya ketemu Sarwedi, Bang? Woi, orang yang paling ditakuti lah kalangan aktivis ya. Kakaknya si Prof Kunto ini salah satu korban di lubang buaya itu kan. Sutoyo Sismo Miharjo. Nah, itu komandannya Sarwedi gitu. Makanya dia bercerita itu macam mana hubungan dengan Prof Kunto. Nah, saya kemudian gimana kalau itu di sini ditawarin lah untuk di BP7. Saya nolak waktu itu. Cita-cita saya penulis kan, mau jadi wartawan gitu kan. Iya kan. Jadi dua hal yang berbeda gitu. Profesi Bang Tara ini sebenarnya wartawan pertama-tamanya nih. Nah, terus Bang? Ditanya oleh Sarwedi itu kan, kenapa milih itu? Ya lewat media saya bilang kita bisa menjelaskan tentang membela lah rakyat lewat berita. Gue bilang nggak lewat berita, lewat tulisan, gue bilang kan. Nah, saya dulu kan ideal saya wartawan itu kan muter lubis. Iya. Untuk di Indonesia. Iya, benar. Muter lubis. Nah, kalau untuk di luar, saya agak kagum dengan Albert Camus kan. Albert Camus itu filsuf sekaligus dia penulis kan. Ya, dramawan juga Bang. Dia juga memimpin redaksi waktu di Prancis itu kan. Salah satu media yang dipimpinnya kan. Nah,
Di tengah-tengah itu saya nulis lepas. Ngajar. Ngajar saya di Universitas Persadayai. Di Fakultas Psikologi waktu itu ngajar filsafat manusia saya waktu itu. Sama pengantar filsafat. Waduh, pengantar filsafat saya ngambil waktu kuliah. Ampun itu. Jadi di situ kan hampir 2 tahun saya ngajar. Saya ngirim lamaran lah ke Kompas. Butuh dia kan. Rupanya Pesda itu kan. Tes banyak itu peserta itu. Nah tes ini terpilih lah kami, ada beberapa orang termasuk lah Mbak Weni Tribun. Kak Kennedy Durhan. Kennedy dari sini. Kalau yang dari Jakarta itu Weni. Saya Budi itu, Edu, Ludi, Humaydi. Nah Humaydi masih ada di sini ya. Semua tuh. Kemudian satunya dari Harian Merdeka. Nah, dipilih waktu itu aku ngomong sama Pak Lendoy. Kalau bisa saya di Timur atau di Aceh, aku bilang kan. Ngapo dibilang kan. Saya pengen menulis novel kayak si ini, aku bilang kan. Kayak Tuyet itu kan. Tuyet ini kan novelnya si Sampai perang itu. Wartawan Tempo. Iya. Ya ini siapa dari Palembang juga dia itu seniman juga dia itu kan. Siapa namanya? Bur Wasanto. Bur iyalah. Tuyet kan. Tadinya nak ngambil Aceh sama itu. Jadi malah disarankan untuk kembali ke Sumsel. Oke, di sini mulai pergerakan ini. Mulailah gitu kan. Bang, saya mau bertanya, ini kan itu sudah, itu pengunjung sejarah panjang masih belum selesai nih. Politiknya nih. Iya. Pertanyaan tadi macam mana tertarik jadi politik? Nah, itu. Dari sini, aku ringkas saja. Saya menulis lah sama beberapa ajong, ada Ismet lah meninggal semua ya, almarhum. Termasuk lah Mbak Weni itu, ya nulis lah soal kasus di Kodam. Kasus ini kasus kriminal sih sebenarnya. Maaf Bang, zaman Pangdam siapa tuh? Pangdamnya siapa ya, lalu bukan SBY ya, bukan ya? SBY ketika aku di KIP sudah di NGO SBY itu. Suryadi apa saya lupa apa Pangdamnya itu kan terkait dengan kasus Lampung dulu kan ada kan. Yang ini petani. Nah, kasus lahan. Nah, di situ kan dipanggil kami. Yang nulis ini kan. Aku bilang sama teman-teman itu kan, enggak benar kita dipanggil kecuali di pengadilan. Wih, berani dan. Jadi waktu itu istilahnya itu rapat. Iya. Dipimpin oleh Herman Darmo waktu itu kan. Yang lain pergi semua. Termasuklah siapa? Pak Pandu itu pergi kan. Ngilang dia itu kan. Ini bahasan silaturahmi. Wow. Aku bilang sama Pak Herman Darmo. Begini Pak Herman Darmo bilang kan, Bang kalau kami dipanggil. Bahasa itu kan biasanya bahasa ulama. Iya. Kalau lah dipakai dalam bahasa Kodam, bilang kan. Ya tapi aku pikir nanti kita ujung-ujungnya nanti aku bilang di screening, gue bilang kan. Iya. Ternyata di screening betul. Benar. Iya. Allah Akbar. Nah aku protes. Ada Soleh Tamrin situ, aku protes kenapa kita hadir, kira-kira. Aku waktu itu ikut suara terbanyak lah ya, votingnya suara terbanyak ya, ikut aja. Tapi aku protes balik. Ini nggak benar. Dari kita kan masa dipaksa untuk membuka narasumber. Kan gitu kan? Kode etik wartawan nggak bisa itu. Nah, ada suatu ketika dipaksa lah nulis dengan disuruh nelpon aku kan oleh saya lupa mayor apa itu nelpon waktu itu kepala jaksaan jaksaan kalau nggak salah untuk konfirmasi kan. Aku bilang kan aku ikutin nelpon, ini perlu saya bilang macam mana keluar dari Kodam waktu itu kan. Aku bilang ini perlu dikomunikasiin Pak di dalam rapat redaksi, gue bilang kan.
dia nggak bisa nulis di sini, gue bilang kan. Wah. Maksudnya nulis berita di situ lah kan. Iya, di depan ada. Nggak mau aku kan. Kami bisa bicaranya sambil ketawa-ketawa nih, tapi saya mengalami pada saat di kondisi itu, wow, seram banget. Jadi aku pikir protes lah aku mulai di situ kan. Aku nggak mau nulis beritanya. Ditulislah oleh siapa? Ada wartawan. Teman ya, teman. Jadi tambah-tambahinnya aku bilang, oh itu nggak benar. Jadi Steve tuh kalau nggak salah itu dia redaktur melaksanakan Repel. Aku protes berat. Ngapa pakai nama aku? Aku bilang kamu protes itu kan, itu nggak fair, aku bilang kan. Agak protes lah. Nasib dari situlah aku keluar dari Seripo. Oke. Dirikanlah KSKKM, kelompok studi Kalimusi itu. Aduh, mulai bergerak di Sumsel, pergerakannya mulai Politik, tapi dalam konteks budaya mirip-mirip refleksi. Mirip-mirip refleksi di Jogja tadi. Itu karena pengalaman-pengalaman seniman di sini. Kalau mau apa, Bayu cerita kan, Asril juga Alman cerita. Kalau mau apa, mau pentas harus apa, izin dengan apa, polisian. Aku bilang inilah bagian dari politik perizinan. Iya ngapa mengontrol kan, mengontrol semua. Kadang-kadang kita siasatin itu. Jadi waktu mau pentas wong-wong itu, ini kan wong-wong ini kan politik, persoalan sosial tapi persoalan politik. Nah Bayu apa nama tuh kan minta sinopsis itu kan, dibuatlah cerita-cerita yang bagus-bagus saja kan. Iya. Ada naskah Mas Bayu tahu saya. Beda gitu penampilannya kan. Aduh. Sama dengan itu kan, aku ditanya oleh polisi waktu itu kan, apa beda sama itu? Oh itu kan penafsiran bapak beda. Bang ini kayaknya sudah makin serius ini, kita harus ngopi dulu saya ini. Siap. Gue bilang kesenian itu multi interpretasi. Iya. Kan? Tapi intinya saya ingin mengatakan bahwa di dalam kegiatan kesenian pun apa nama tuh dominasi apa hegemoni lah ya, hegemoni kebijakan Orde Baru itu mencekam dari semua bidang gitu kan. Nah akhirnya ini pengalaman politik di tingkat lokal. Keluar saya keluar dari Seripo tidak berhenti aja, cuman tinggalkan aja kan. Ya itulah kita pakai melobi Pak Ismail itu dulu. Pak Ismail itu kan ketua badan. Pak Ismail Jalili kan Iya. Aku bilang sama Bayu gimana kita ambil apa nama tuh, kan ada kantornya Pak Ismail. Departemen Penerangan kalau salah. Pak Ismail itu ketua humas Sumsel ya. Kita lobby, kita bilang sama Pak Ismail, dia ini Pak Ismail ini ketua apa kesenian apa pokoknya POPE apa dokter apa itu perpanjangan tangan inilah istana ya badan kesenian koordinasi kesenian nasional apa kan BKKNI apa kan. Nanti kita bilang kan bahwa program-program ini akan kita jalani. Memang pertama-tama kita jalani programnya BKNI itu. Lama-lama dapatlah tempat. Ya ini program KSKKM itu kan. Awalnya tahun budaya itu kan. Kami terikung lah Pak Ismail. Ujung-ujung kami itu diusir dari apa nama tuh Taman Budaya tuh. Karena diskusi awal-awal diskusi kesenian. Kan? Melatih kawan-kawan juga macam mana teman-teman apa menjadi narasumber, macam mana apa memimpin rapat segala macam. Teman-teman seniman itu kan. Udah masuk kepada pembahasan naskah segala macam, akhirnya masuklah hubungan antara demokrasi dan budaya. Demokrasi dan seni. Balik ke politik lagi. Karena suasana macam itu waktu itu kan. Udah mulai intel masuk dan nanya segala macam kan. Kita abaikan aja waktu itu kan. Nah, ketika kita ingin menggelar apa nama pameran lukisan apa? Satoshi Sako. Bapaknya siapa? Yang Pak Soeharno bukan ya? Ini apa nama tuh? Saya lupa ya. Calon anggota dewan sekarang. Iya. Riza Sako itu kan? Iya. Itu bapaknya tuh. Iya. Ngajar di Unsri waktu itu kan, di lembaga bahasa Unsri. Nah, ketika pameran ya kan, bersamaan itu apa nama tuh PGR ini mau mengadakan kongres, macam kongres lah ya. Semacam itu
Kita diusir. Marahlah kita kan, kita lah persiapan panjang gitu kan. Marahlah kita, akhirnya protes lah situ. Jadi almarhum Amran Halim lah menyelamatkan pamerannya di bawah Amran Halim, Rektor Unsri. Iya, menyelamatkan pamerannya kan. Jadi kita buka sekaligus kita tutup. Kemudian pamerannya di Unsri di Bukit kan. Nah dari situ kita terusir. Nah, akhirnya teman-teman di LBH kan. Nah saya ke Jakarta waktu itu. Ya, kerja lah di penerbitan segala macam. Pas aku pulang si Polong bilang, gimana kita lanjutkan perjuangan ini? Dia bilang kan, kalau nak berjuang nih Anlong, gue bilang tanggung-tanggung, kira-kira gitu kan. Masih si Polong ya? Nah akhirnya ya waktu itu saya izin lah ya, cuti. Memperpanjang cuti, 2 kali memperpanjang cuti, akhirnya dalam akan berhenti aku. Jadi berhenti aku tuh. Begawe itu berhenti? Waduh. Berhenti, mendirikanlah beberapa, ya itu antara lain Yayasan Kuala Merdeka. Kemudian Bayu mendirikan Yayasan Orde Indonesia, Polong mendirikan Forum Komunikasi. Ini udah mulai membangun jejaring ya, gerakan masyarakat sipil. Kalau bahasa kami itu gerakan sosial waktu itu ya. Nah, gimana aku bilang Wali, kan. Nah, rupanya Wali ini almarhum Hairil Shah ya pengacara. Bilang Caca, Wali ini mati suri dulu kan, udah aktif kan, mati suri gue bilang. Oke, kalau gitu kita reorganisasi lah. Jadi yang orang-orang itu termasuk Ajis Kemis itu kita babat semua keluar kan. Kita baca mana organisasi Wali sebagai sebuah gerakan gitu, tapi gerakan sosial baru dia. Gerakan sosial baru itu dalam artian tidak berbasis pada ideologi Marxis ya. Kalau gerakan buruh kan ideologi Marxis pakai kan. Nah, kita mendiskusikan itu juga, semua pikiran-pikiran kiri itu kita diskusiin waktu itu. Nah, tetapi kita membangun gerakan sosial baru gitu kan. Jadi termasuklah ada gerakan perempuan, kalau LBH itu kan gerakan hukum sebenarnya. Gerakan hukum. Bayu gerakan kesenian semua Polong ya. Kemudian aku bangun juga gerakan hak asasi manusia. Nah, organisasi-organisasi kecil inilah yang kemudian menjadi ya semacam anggota forum, bukan anggota forum Wali yang membentuk Wali itu nanti. Yang bentuk Wali. Wali di Sumatera Selatan. Nah, dari situlah Wali bergerak. Atau waktu itu Mila pertama kali direkturnya kan. Tidak lama kemudian Mila nggak sanggup Holis kemudian. Holis. Holis udah habis Holis Ucok kan. Nah, tapi kita di tengah-tengah situasi politik Orde Baru pada saat itu kan, kita sudah membangun gerakan ini. Mahasiswa kita bangun dengan forum komunikasi mahasiswa Sumatera Selatan. Ian itu yang ketuanya kan. Ian kalau nggak salah sekretarisnya Yeni Mila itu wakil ketuanya. Pokoknya Ian itu ada anak Win gitu kan. Dulu IAIN dulu kan. IAIN masih IAIN. Itu di tahun berapa lah itu Bang? Itu 90-an. 95 96 itu ya. 95. Iya, 95. Udah kan. Nah, ini lah bangun ini. Tapi kan macam mana kita tes itu. Ya lewat aksi-aksi itu. Jadi aksi itu salah satu senjata gerakan sosial sebenarnya kan. Dan itu kan konstitusional sebagai gerakan masyarakat sipil itu. Kalau dulu namanya Ornob kan. NGO itu non organization government itu. Kalau di Indonesia kan Ornob. Ya, kemudian di tingkat nasional kemudian ini menjadi perdebatan lah ya, kemudian yang kita kenal hari ini ya, LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Supaya lebih aman lah, lebih enak didengar lah itu, lunak gitu kan. Kalau Ornob itu kan serem itu Bang, kayak pisah-pisah negara gitu kan, organisasi non pemerintah gitu kan. Nah, waktu itu udah terbangun, jadi kita udah tes, membesar-besar. Awalnya kita
kita apa nama tuh protes itu. Awalnya protes itu dari seniman. Jadi gerakan sosial, budaya dulu. Gerakan sosial di Sumatera Selatan yang berujung pada gerakan reformasi itu pada mulanya berbasis pada gerakan budaya, gerakan seni lah ya. Makanya banyak terlibat seniman. Dan pecah dua juga, ada juga seniman nuding kita berpolitik. Gitu. Saya bilang Bertolt Brecht itu bilang gitu. Brecht ya. Ya politik itu ya harus dipahami dari awal gitu kan. Orang yang buta politik itu ya menyedihkan kalau menurut Bertolt Brecht. Artinya Brecht memberi pesan pada kita harus mengerti politik, kira-kira gitu. Jadi kalau ada teman-teman kan nuduh kita berpolitik. Bukan, kita tuh sebenarnya kalau berpolitik praktis kan partai politik. Iya benar. Kita harus punya pemahaman politik, sehingga karya-karya kita pun bisa menceritakan seperti kondisi politik. Kayak Alexander Dumas. Bukan, Alexander yang menang hadiah Nobel dari Rusia kalau dulu kan. Solzhenitsyn. Oh, bukan Zhivago ya, bukan ya? Seperti Dr. Zhivago, Gulak, itu kan semua latar belakang politik semua. Politik semua itu. Jadi kalau umpamanya sastrawan nggak ngerti politik nggak benar juga. Saya setuju itu. Gitu, kan. Bang, saya izin melompat Bang ya. Jadi dari itu kan terbangun semua kan. Jadi wawasan masyarakat pandangan politik itu bukan kita dapat dari kuliah. Iya benar. Kira-kira gitu. Oke, saya izin melompat Bang. Itu kan pengalaman Abang yang sangat luar biasa di masa-masa genting itu. Ya pengalaman sekaligus saya menceritakan bagaimana gerakan gerakan masyarakat sipil di Sumatera Selatan di masa Orde Baru, kemudian pada masa reformasi kan. Oke. Nah sekarang Bang, kalau Abang melihat gerakan aktivis saat ini, Abang melihatnya apakah masih sama seperti masa-masa Abang atau ada pergeseran? Kalau saya ngelihat agak berbeda ya. Apa yang beda? Ya pecah. Jadi mahasiswa sekarang ini kan di organisasi besarnya itu kan ada dua tuh. Ada BEM seluruh Indonesia, BEMSI namanya. Ada BEM Nusantara Indonesia. Ini aja udah dua pecahnya kan. Pecah ini bisa kita baca, ini kepentingan pada saat awal-awal Jokowi maju. Ya. Kan gitu. Artinya gerakan mahasiswa dalam tanda petik ya terkontaminasi juga dengan kepentingan kekuasaan. Kan gitu kan. Nah, di dalam BEMS ini juga pecah juga gitu loh. Pecah lagi? Iya, ada beberapa itu kan. Ini juga di BEMNUS itu pecah juga gitu. Nah, jadi gerakan mahasiswa kita hari ini tidak seperti dulu gitu loh. Dulu walaupun beda-beda itu ada satu tujuan, musuh bersama gitu. Iya. Nah, sebenarnya kita punya musuh bersama hari ini. Musuh bersama kita hari ini ya macam mana demokrasi diacak-acak sebenarnya kan, dengan diawali dengan mengotak-ngatik konstitusi lewat munculnya perselingkuhan itu kan, yang kemudian melahirkan anak haram konstitusi kalau istilah Tempo kan. Nah dari situ sebenarnya udah ya semacam pengkoyakan ya demokrasi yang sebenarnya diperjuangkan oleh teman-teman gerakan reformasi. Kan gitu kan. Nah kalau teman-teman mahasiswa hari ini harusnya melihat itu kan, macam mana menyelamatkan demokrasi yang tidak hanya berdarah-darah kan, ada nyawa di situ kan. Ya benar. Nyawa mahasiswa, terutama kasus kayak di Trisakti ya, termasuk di IBA juga itu rentetan dari perjuangan demokrasi tadi. Hari ini sebenarnya kondisi kita begitu gitu loh. Tetapi ada juga mahasiswa yang melihat persoalan itu dalam perspektif yang berbeda gitu kan. Nah itu yang buat pecah. Jadi tidak sama juga melihat kondisinya. Kalau banyaknya kalangan aktivis yang terjun ke dunia politik praktis, Abang melihatnya bagaimana? Ya sah aja, itu kan pilihannya, pilihan itu. Jadi ada beberapa juga di gerakan reformasi itu ya, ada juga yang masuk partai politik itu, seperti Budiman Sujatmiko masuk. Si Pak Dijon, banyak lah termasuk lah siapa kalau dari termasuk di Sumsel juga banyak loh. Sumsel juga ya, artinya itu pilihan. Waktu itu
Nah, ini saya harus jelaskan ya. Waktu itu di tengah-tengah ketika reformasi Soeharto turun, ya, PDI itu kan nggak ada struktur organisasinya kecabalau dulu, nggak ada itu kan, kan terpecah tuh. Iya. Ada PDI ya Suryadi, ada PDI Megawati. ada PDI Megawati. Kita dulu barisan gerakan sosial baru mendukung ini karena persoalan moral politik gitu kan, etika politik. Ini kan kasusnya di Medan. Nah kemudian dari situ karena kita udah cukup kuat waktu itu kan, gerakan masyarakat cukup kuat, kita demo di kantor PDIP itu. Kita duduk ya waktu itu kantor PDIP di apa? Yang di Sumsel ya, yang di Palembang. Ya dulu Di PAI ya. bukan, dia apa nama tuh? Basuki Rahmat. Sekarang kantor DPP P3 pinggir jalan. Oh. Nah itu kan belakang gitu. Iya. Merdeka, Jalan Merdeka. Bukan, jalan apa itu? Arah ke KM Sukabangun. mau menuju Sukabangun lewat. Ya, Ada apa itu ya? Sekarang ada pom bensin, dulu udah ada. Pokoknya dia masuk lagi ke Butik kayu sana dikit. masuk ke dalam lah ya. Iya. Kita waktu di situlah demo. Kita dudukin, kita masukin gitu. Wow. Waktu itu ada preman gitu kan. Mau gue bisa bilang sama teman yang preman juga. Tolong selama teman-teman nih gue bilang kan. Tentara baru datang. Jadi tentara tuh belakangan tahu kita aksi itu kan. Jadi memang waktu itu kita nggak ngasih tahu, nggak pakai izin kita dulu kan. Gue bilang ya itu kan politik perizinan, terus demo aja gitu gue bilang kan gitu. Nah disitulah kita jelasin dan di situ juga sikap jelas sekali. Bayu itu membacakan tuntutan kita kan, antara lain Bayu nyebutin bahwa Mega bakal presiden jauh sebelum Mega jadi presiden. Jauh. 95 apa itu? 95 aja. Iya. Itu masih sedikit yang berani seperti itu, Bang. Lah iya, di tengah-tengah orang bisu kan. Iya. Pangkawati masih ada. Dan kita aksi di situ kan. Waktu itu. Kalau pikir-pikir sekarang nggak masuk akal, kantor orang. Kantor orang kita aksi itu kan. Kalau mau ngulang lagi berpikir banyak. Berpikir banyak. Waktu itu ya cuman kita berpikir ya ini harus kita selamatkan, apa nama tuh. Kita juga kan mengkaji dari demokrasi Pancasila, kita waktu itu kita pakai kan analisis apa pisau-pisau Pancasila kan. Ini nggak benar secara etika gitu. Makanya kita ada semacam campur tangan kekuasaan, apa nama pemilihan pimpinan partai ya di Medan. Iya benar. Dan kemudian pecah kan. Situlah lahirnya apa nama tuh PDIP kan. Kira-kira gitu. Yang kemudian meletus jadi 27 Juli itu. Iya, Kuda Tuli ya. Kuda Tuli. Ya. Kira-kira gitu. Waduh, ini pengunjung ruang tamu tidak terasa ini sudah 50 menit lebih kita ngobrol nih, Pak. Kayaknya kita harus bikin sesi kedua ini, Pak. Sesi keduanya saya ingin Bang Tare bicara soal itu kan peta perpolitikan yang Bang Tare alami di masa-masa. Untuk menjawab pertanyaan tadi itu, macam mana aktivis masuk ke partai politik. Nah, itu Bang. Ada sejarahnya semua kan. Kalau Budiman CS itu kita ingatkan waktu itu dulu ada namanya PRD. PRD itu belum partai waktu itu. Masih ormas. Apa? Semacam organisasi pemuda. Jadi persaudaraan apa ya? Rakyat demokratik rakyat ya. Waktu itu dipimpin oleh Sugeng ini anak filsafat. Teman UGM. Nah, ada friksi-friksi lah, kemudian direbut oleh Budiman Sujatmiko, rapat, kemudian jadilah partai politik. Itu Partai Rakyat Demokratik itu gitu loh. Banyak enggak ini pertanyaan terakhir nih, Pak. Jauh sebelum itu kan Pudi dulu, jauh sebelum PRD. Partai Demokrasi. Yang punyanya Sinta Pamungkas. Bang, ini pertanyaan terakhir nih. Banyak tidak kawan-kawan abang yang di masa pergerakan dulu yang sekarang jadi kepala daerah atau anggota legislatif? Ada beberapa penama tuh, ada yang tidak itu ada banyak juga yang berada di legislatif, tapi di kabupaten kota ya. Untuk di Sumsel ya. Sumsel, saya bicaranya Sumsel, Bang. Yang di eksekutif? Kemudian ya ada juga kayak
hasil dari produk sekolah demokrasi ya kan. Itu bagian dari gerakan politik juga sebenarnya. Kayak Oda gitu kan. Oda, kemudian apa namanya? Kok di Banyuasin itu ada Askolani dulu sebelum sebelum jadi bupati dia kan. Di PR dia kan. Ada beberapa orang dulu alumni sekolah aktivis lah ya. Apa nama sekolah demokrasi ya mendidik aktivis sebenarnya kan. Nah kalau Askolani kan memang basis dari kampus kan. Benar. Kalau Sugeng kemudian siapa itu ada beberapa lah itu kan dari sekolah demokrasi kan. Nah jadi beberapa ada yang masuk ke partai politik kan ke parlemen. Kemudian ada juga masuk ke jadi pegawai negeri gitu. Wah, jadi pegawai negeri. Ada banyak juga gitu. Ini baik pengunjung ruang tamu rumah kebaikan. Saya yakin saya belum tuntas bicara dengan Bang Tare. Ini kita cukupkan dulu karena sudah hampir 1 jam. Nanti akan kami buat menjadi 2 episode bersambung. Tapi akan ada sambungan lagi yang kami undang khusus Bang Tare. Nanti malam hari lagi sambil ngopi, sambil nyantai untuk bicara soal aktivis dan bagaimana pergerakannya di Sumatera Selatan saat ini menyikapi pemilu kada di Sumatera Selatan. Tapi tunggu, itu nanti kami bahas. Tidak hari ini kami tuntaskan. Hari ini saya ingin mengulik memang siapa Bang Tare. Termasuk tadi baru saya terbuka kalau Bang Tare pernah ngekos di Sarkem. Pasar Kembang. 3 malam di situ. Baik, pengunjung ruang tamu kebaikan, saya tutup podcast kali ini. Tunggu kehadiran saya dengan Bang Tare di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Yuk.